Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita Bidayatul Abid. Setelah sebelumnya kita selesai membahas rukun salat, sekarang kita akan membahas wajib salat. Apa saja wajib salat? Nah, sudah kita jelaskan bahwa rukun, wajib, dan sunnah ini dalam sholat, juga dalam ibadah yang lain, dia adalah ajiza atau dia adalah hayat, ya. Dia adalah bagian, dia adalah penyusun, ya, dari ibadah itu tersendiri. Jadi ibadah itu bisa muncul, bisa tergambarkan atau terrealisasi dengan melaksanakan rukun, wajib, sunnah yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Nah, wajib sholat itu apa? Nah, wajib sholat itu adalah beberapa hal yang diwajibkan ya, untuk dilaksanakan saat sholat, tetapi jika lupa, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Beda dengan rukun. Kalau rukun terluput, maka itu tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh. Nah, wajib sholat itu wajibatuha tamania. Ada 8. Yang menurut madzhab Hambali, wajib sholat itu ada 8. Yang pertama, itu ada takbirul intiqal. Itu takbirun li ghairil ihram. Itu takbir yang itu dilakukan selain takbiratul ihram. Atau yang disebutkan dengan takbirul intiqal, itu takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Jadi misalnya Allahu Akbar, kan takbirnya kita mau rukuk Allahu Akbar. Kan kita sampai Allahu Akbar. Nah, menurut madzhab Hambali, karena disebut dengan takbirul intiqal, maka dia harus tidak melebihi, jadi tidak duluan atau tidak setelahnya, tapi harus berbarengan dengan perpindahan itu. Itu pendapat Syekh Ahmad Al-Quwaini. Takbir intiqal itu harus dia berbarengan dengan intiqal. Intiqal itu kan berpindah. Jadi harus berbarengan dengan perpindahannya. Tidak boleh takbir dulu baru melakukan baru gerakannya, atau gerakannya dulu baru takbir. Adapun Syekh Al-Utsaimin, ya, beliau memberikan ruang, ya, terserah mau takbir dulu baru bergerak, atau bergerak dulu baru takbir, atau mau berbarengan, silahkan, tidak ada masalah. Pendapat beliau. Kemudian ada tasmi'. Tasmi' itu artinya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu adalah tasmi'. Imamin wal munfarid. Itu jadi sami'allahu liman hamidah itu wajib untuk imam dan juga orang yang salat sendiri. Ada makmum yang wajib adalah Rabbana walakal hamd. Itu ada yang wajib. Ada sami'allahu liman hamidah. Itu wajib untuk imam. Adapun Rabbana walakal hamd, yaitu tamhi atau tahmid, ya, itu wajib untuk seluruhnya. Makmum, imam, dan munfarid juga wajib. Jadi imam itu sami'allahu liman hamidah, kemudian dia juga baca Rabbana walakal hamd. Adapun makmum hanya Rabbana walakal hamd saja. Orang yang munfarid juga membaca sami'allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Itu yang disebut dengan tahmid. Ini wajib. Tidak boleh sengaja ditinggalkan. Kemudian doa ruku, yaitu tasbihatun ula fir ruku wa sujud. Itu doa ruku dan juga doa sujud. Dibaca sekali. Wajibnya cuma dibaca sekali. Ini adalah yang kita singgung kemarin, ini adalah kadar dari tumakninah. Itu maknanya itu as-sukun. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Nah, seberapa lama berhenti minimalnya? Maka minimalnya adalah kita bisa membaca 1 kali 2 ruku atau 1 kali 2 sujud. Itu disebut dengan tumakninah indal madhab. Yang menurut madhab Hanafi demikian. Kemudian warabbigfirli baina sajdatain, itu doa duduk di antara sujud 1 kali juga. Rabbigfirli. Kullin, itu di tiap
Di antara sujud baca Rabbik firli 1 kali. Kemudian wa tasyahhudun ula, dan juga tasyahud awal. Nah, ini tasyahud awal. Sehingga dalam madzhab Hambali, sholawat itu tidak wajib. Dia menjadi rukun di tasyahud akhir. Adapun pada tasyahud awal itu cuma dibaca tasyahud awal saja. Sholawatnya tidak perlu. Kemudian julusulah, yaitu duduk tasyahud awal. Itu duduk tasyahud awal. Jadi menurut madzhab Hambali ini 8 wajib sholat. Penentikol, baca Sami'allahu liman hamidah, kemudian Rabbana wa lakal hamd, kemudian doa ruku sujud yaitu subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la, kemudian baca Rabbik firli, kemudian tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Itu totalnya ada 8. Wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi boleh enggak apa-apa kalau lupa, tetap sah salatnya. Jadi ada sunnah-sunnah salat, ini banyak. Wasunanuha aqwalun wa af'al. Jadi kalau kita sudah paham rukun, kita sudah paham wajib, ya sudah berarti sisanya sunnah. Itu gampang. Sunnah itu ya kalau bukan yang 14 kemarin dan bukan yang 8 tadi. Sisanya berarti sunnah. Contoh, ya sunnah aqwa. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnatul aqwa dan sunnatul haid. Sunnatul ada sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah lah. Ya. Jadi ada yang berupa sunnah itu pembacaan dan juga ada perbuatan. Nah, sunnah aqwal itu yang pertama doa istiftah, sunnah aqwa. Sunnah aqwalun af'al. Jadi sunnah itu ada yang bentuk perkataan atau perbuatan. La tabtulu bitarki syai'in minha mutlaqa. Jadi tidak batal. Dan maksud mutlaqan di sini adalah mau disengaja atau tidak sengaja itu tidak batal. Itu tidak batal. Sama doa istiftah. Yang kedua adalah ta'awud. Ta'awud itu membaca isti'adzah. Jadi istiftah itu tidak wajib. Jadi kalau kita lagi buru-buru ya sudah langsung baca Fatihah saja, enggak usah baca doa istiftah. Meskipun madzhab Hambali doa istiftahnya pendek sekali. Subhanallahu wa bihamdihi. Bukan ya. Itu doa Haftul Majlis ya. Doa istiftah madzhab Hambali pendek yang dipilih Imam Ahmad. Kemudian ta'awud, kemudian baca basmalah, tentunya. Basmalah. Jadi basmalah madzhab Hambali sunnah. Karena startnya menurut madzhab Hambali itu start dari dari hamdalah, Al-Fatihah itu. Sehingga basmalahnya sunnah. Kemudian membaca amin, qulu amin. Membaca amin juga ini sunnah. Jadi kalau nggak baca amin nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan waladhdallin terus diam semua imamnya, diam, makmumnya diam. Artinya sah atau tidak sah? Jawabannya menurut madzhab Hambali sah-sah saja. Toh itu kan cuma sunnah. Jadi kita bisa tahu nih, kalau ada yang meninggalkan sesuatu dalam sholat, kita tidak mengecap bahwa dia melakukan bid'ah atau mungkin sholatnya gak sah. Karena kalau kita tahu itu cuma sunnah, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak usah diributkan, nggak usah berantem. Selanjutnya ada membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau sudah Al-Fatihah dia baca surat. Jadi kalau misalnya sudah waladhdallin langsung Allahu Akbar gitu. Enggak ruku, enggak amin. Misalnya enggak amin, enggak baca surat, ya langsung ruku. Rakaat pertama salat maghrib misalkan. Kita kaget, tapi yang ini boleh begini. Berarti bahkan lagi buru-buru, tiba-tiba maksudnya buru-buru mau ada kereta, udah masuk kereta gitu kan. Kereta kan 2 menit lagi. Ya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin, Allahu Akbar gitu. Jadi enggak baca ta'awud, enggak baca istiftah, langsung alhamdulillah. Pas udah waladhdallin enggak amin, enggak baca surat, selanjutnya langsung ruku. Boleh. Rukunya juga cuma sekali lagi. Subhanarabbiyal azim. Langsung bangun. Boleh. Jadi nanti kita bisa tahu ketika buru-buru tuh yang dilepas tuh yang mana. Nah, ini sunnah-sunnah ini boleh ditinggalkan kalau lagi buru-buru. Cari yang wajib dan rukun saja. Ini kerjakan. Kemudian membaca jahar wa qira'atu suratin fi fajrin wa jumu'atin wa 'idin wa tatawwu'in wa aulatai maghrib wa rubaiyah. Itu harusnya awal maghrib wal isya. Ya, jadi caranya begitu. Jadi imam baca jahar di beberapa salat seperti salat fajar, salat subuh, salat Jumat, salat Id, salat tawu, kemudian salat maghrib dan juga salat isya.
2 rakaat awal salat maghrib dan sholat isya. Ini jahar. Jadi kalau misalnya kita datang terus imamnya diam baik, tiba-tiba Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Sah, karena membaca jahar itu sunnah. Yang penting imamnya baca Fatihah. Imamnya baca Fatihah. Kemudian ada wajahru imam. Oh, tadi ya qiraatus suratin. Maksudnya qiraatus surat itu baca surat Al-Fatihah. Kemudian wajahru imamin bi qiraatin, kemudian imam baca jahar. Ya afwan tadi maksud yang nomor 5 kan baca surat wa qiraatus suratin fi fajrin. Wajahru imamin bi qiraah. Kemudian imam baca jahar, kemudian wa qulu ghairi ma'mum ba'da tahmid, yaitu maksudnya wa qulu ghairi ma'mum maksudnya imam dan munfarid. Jadi yang disunahkan baca ini adalah imam dan munfarid. Setelah sami Allahu liman hamidah, setelah Rabbana wa lakal hamd. Setelah Rabbana wa lakal hamd membaca mil as-sama wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu adalah disunahkan untuk imam dan munfarid. Kemudian doa ruku sujud yang kedua dan yang ketiga. Dan boleh lebih, ya. Sampai 10 sampai 11 silahkan, tidak ada masalah. Ya. Wa mazada 'alal marrah fi tasbih wa su'alil maghfirah. Dan juga doa duduk di antara dua sujud. Itu juga rabbik fili misalnya enggak apa-apa. Kemudian doa tasyahud akhir yaitu doa perlindungan dari dajjal. Ya. Dan juga doa-doa seperti doa yang warid yang ada dari Bakar misalkan kalau menurut nasi dzulman katsira la firdun illa anta faghfirli, ya. Kemudian ada doa Mu'adz, ya, kalau ma'ina dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik bisa dibaca juga, dan doa-doa yang warid di tasyahud akhir yang ma'ruf maksudnya adalah doa setelah tasyahud akhir adalah doa meminta perlindungan dari fitnah dajjal. Yang ke-11 qunut witir. Dan qunut witir itu menurut mazhab Hambali itu setengah terakhir Ramadan yang ditekankan. Setengah terakhir Ramadan yang ditekankan. Tapi kalau misalkan pas witir biasa mau boleh. Tapi biasanya ditekankan setengah akhir Ramadan. Itu qunut witir. Dan doanya nanti ada pas di bahasan sholat sunnah, ya. Kemudian ada wasunnatul af'al mal hayat khamsun wa arba'un. Dan sholat sunnah af'al itu ada 45 jenis, jadi banyak. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana gerakan itu. Saya contoh, misalkan sedekah dan mengangkat tangan saat takbir. Jadi yang wajib itu dan rukun itu membaca takbirnya itu mengucapkannya di lisan. Jadi kalau takbiratul ihram itu Allahu Akbarnya di awal. Maka kalau misalkan dia tidak ngangkat tangan, Allahu Akbar, udah dia baca Allahu Akbar, tangannya di bawah gitu. Nggak ngangkat sama sekali, nggak bergerak. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena mengangkat tangan saat takbir, baik itu takbir ihram, takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal, maka sunnah saja. Jadi kalau bersedekap juga sama, sedekap. Makanya jangan berantem masalah sedekap di mana. Mau sedekapnya jadi sunnah gitu. Jadi sedekapnya rukun, silakan berantem gitu. Ya enggak juga sih, kan sesuai udah punya dalilnya. Jadi mau sedekap di mana, meskipun menurut jumhur sedekap di dada itu makruh. Menurut jumhur ya 4 mazhab sedekap di dada itu makruh. Sedekap itu ima di perut atau di bawah perut. Maksudnya di pusar, bawah pusar ya. Ima di perutnya atau di bawah pusar. Kemudian di antara sunnah af'al. Contohnya duduk iftirash. Itu duduk yang ma'ruf kita pahami ketika duduk sholat ya. Ketika duduk dan sujud kan ada kaki kanan diangkat, kaki kiri diduduki. Itu iftirash. Atau misalkan duduk tawarruk. Ketika kita tahiyat akhir, kaki kirinya dimunculin dikit. Gitu, di sebelah kaki kanan. Nah itu sunnah aja. Jadi kalau ada orang nggak begitu, ya nggak apa-apa. Kemudian salam itu ke kiri ke kanannya juga sunnah. Yang wajib baca salam. Jadi kalau misalnya assalamualaikum dia tetap lihat ke depan, ya nggak apa-apa. Jangan dipermasalahkan. Nggak ngaruh ke keabsahan sholat. Itu
Nanti ini bisa ada di kitab-kitab yang lebih tebal menjelaskan tentang sunnah afwal. Af'al ya, bukan afwal, itu salah. Sunnah af'al. Atau hayat. Apa yang dimakruhkan dalam sholat? Wa yukrahu lil musalli, dan dimakruhkan untuk orang yang sholat itu iltifat, itu banyak menoleh. Nah, sholat menoleh itu tidak tidak haram, tapi ya jangan banyak-banyak, makruh. Dan ada yang dibolehkan lil hajat, misalnya untuk melihat imam. Jika imamnya lagi rukukah atau lagi apa, nah itu boleh untuk menoleh ke arah imam. Itu lil hajat, untuk kebutuhan. Itu termasuk ini. Kemudian takmidul ainaihi, dan sholat itu justru tidak boleh tutup mata, ya makruh. Oh, saya khusyuknya dengan tutup mata, enggak, itu datang dari setan. Disunahkan tuh melihat dua tempat sujud kita. Apa tutup mata biar khusyuk, enggak, itu khusyuk palsu. Itu khusyuk yang datang dari was-was syaitan. Ya, tinggalkan. Tidak benar khusyuk dengan menutup mata. Kemudian ada juga sebenarnya wamasul hasa wa nahu dzalik, itu main-main saat sholat. Benerin kancing lah. Itu kan kadang ada orang benerin peci lah. Tapi sering gitu. Kalau sesekali enggak apa-apa, namanya mungkin ngerapiin gitu. Tapi kalau misalkan, jadi intinya dia melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya dalam sholat. Karena bosan misalkan tarawih nggak kelar-kelar gitu, baca Al-Baqarah gitu. Jadinya main batu dulu gitu, main apa dulu. Nah itu tidak boleh. Ya. Sekarang masuk ke sujud sahwi. Nah, bagaimana ketika tadi yang ini berkaitan dengan yang meninggalkan yang wajib karena keadaan lupa. Makanya ada bab sujud sahwi setelah pembahasan rukun, wajib, dan sunnah sholat. Karena ada berkaitan dengan ini. Sujud sahwi faslun, yusannu sujudu sahwi lil musalli. Ya, sujud sahwi itu ada beberapa hukum. Pertama, sunnah. Kapan? Idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Itu mengucapkan bacaan sholat tidak pada tempatnya. Ya, misalkan kita harus ruku, itu harusnya kan baca subhana rabbiyal azim. Dia baca malah subhana rabbiyal a'la. Kebalik. Yang disunahkan di sujud sahwi. Atau malah baca Fatihah saat tasyahud. Nah, itu nanti dia juga sujud sahwi. Ya karena dia lupa misalkan. Ya. Kemudian boleh ketika meninggalkan sunnah sholat. Wayubah idza taraka masnunan. Jadi dia meninggalkan sunnah sholat. Nah ini kalau Syekh dalam syarah Bidayatul Abidin Syekh Khalid bin Syekhi dikatakan kalau dia sudah berniat melakukan satu sunnah dan dia lupa. Misalkan dia ingat mau doa istiftah, terus tiba-tiba lupa, langsung bismillah aja. Lanjut. Nah, berarti dia nanti sujud sahwi di akhir. Yang wajib itu wajibu idza zada ruku'an, salah ya, bukan meninggalkan, tapi kalau nambah ruku, zada ruku'an atau sujudan atau qiyaman atau qu'udan, menambah ruku, sujud, berdiri atau duduk. Jadi menambah rukun karena lupa. Karena lupa. Atau meninggalkan yang wajib, misalkan nggak tasyahud awal. Jadi kan hukumnya wajib. Nah, ulama memberikan dobit atau parameter. Yang ketiga, kalau ditinggalkan itu membatalkan sholat. Maka wajib untuk sujud sahwi. Jadi melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sahwan. Kalau lupa, maka itu sujud sahwinya hukumnya wajib. Jadi tadi meninggalkan. Kalau misalnya kita anggap dia sengaja meninggalkannya. Seperti misalnya tasyahud awal. Kalau dia sengaja meninggalkannya kan batal. Nah, kalau dia lupa berarti wajib sujud sahwi. Maksudnya begitu. Nah, bagaimana kasusnya? Yang sering terjadi itu adalah orang yang masalah menambah ini seringnya terjadi itu adalah di rakaat 4.
imamnya lupa. Terus dia nambah 5 rakaat. Nah itu, terus makmum di belakang bingung. Apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Menurut mazhab Hambali ada 2 yang bisa dilakukan. Ini kita pecah dulu. Ya, pecah dulu. Ketika misalkan imam berdiri dari rakaat 4 ke 5. Kemudian si makmum pada dasarnya memang tidak ngeh. Ya. Tidak ngeh bahwa imamnya nambah rakaat. Maka tidak masalah. Ya udah dia ragu-ragu juga gitu. Dia ragu atau dia tidak ngeh. Maka ikuti imam. Hukum asalnya adalah ikuti imam saja. Itu kasus pertama. Kalau dia ragu atau tidak tahu, sudah ikuti imam. Kalau makmumnya tahu. Nah, makmumnya tahu. Imamnya nambah jadi 4 ke 5. Dan dia sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ketika gitu kan kawur gitu dia. Bingung. Itu bagaimana? Maka kalau dia yakin imamnya ini nambah nih, maka hukum nggak boleh dia ikutan berdiri. Haram. Batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dengan sengaja nambah rakaat. Si imam kan lupa. Kalau lupa kan dimaafkan. Adapun kalau dia nambah dengan secara sengaja nambah rakaat, jadi batal. Wong sholat misalnya sholat zuhur 4 rakaat kok. Seringnya lupa tuh kalau di zuhur yang kasus ini tuh kalau dia di sholat yang nggak baca nggak jahar sih sering kadang. Karena kalau jahar kan kita kebayang karena 2 kali ngomong 2 kali diam. Jadi bisa dihitung gitu. Oh ini diam udah kedua kalinya berarti rakaat 4. Tapi kalau saya diam semua seperti seperti sholat zuhur atau sholat asar, nah ini sering terjadi kan lupa gitu kan dia nggak ngitung gitu. Karena nggak semuanya diam, semuanya sir. Nah, kalau dia tahu itu tidak boleh nambah. Kalau dia nambah, dia dengan sengaja nambah rakaat, artinya dia dengan sengaja menambah sesuatu pada sholatnya. Ini haram, dan ini membatalkan sholat. Dia tahu dan dia tidak nambah, duduk. Maka bagaimana dilakukan? Maka dia duduk. Pilihan pertama tuh duduk. Tunggu imamnya sampai tasyahud. Udah duduk aja, santai. Duduk, tidak ngomong, tidak mungkin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah imamnya mungkin kekeh, sudah biarin aja. Itu tunggu. Kalau masih pengen berjamaah dengan imamnya, tunggu. Sampai imamnya tasyahud, habis itu nanti imamnya salam, kita baru ikut salam. Ya kita tunggu aja duduk. Jangan ngapa-ngapain, duduk. Jangan ngobrol ke sebelah, batal soalnya. Duduk aja tunggu. Jika dia tasyahud, sudah turun, sudah ahwal, salam, nah, sudah. Kita baru jelaskan. Start kamu nambah tadi. Agar dia bisa sujud sahwi. Baru kita jelaskan. Pilihan selanjutnya adalah mufaraqah dalam Hambali. Jadi kalau misalkan imamnya nekat, sudah subhanallah, 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 terus dia ternyata tetap naik ke atas, sudah kita niatkan mufaraqah, yaitu kita nanti dari sholat jamaah pindah jadi sholat sendiri. Habis itu kita baca tahiyat sendiri, salam sendiri. Nah, jadi ada 2 opsinya. Tunggu imam atau sudah kita niatkan mufaraqah, jadi sholat munfarid di akhir sholat jamaahnya dia berubah menjadi munfarid. Itu 2 opsi yang diberikan oleh mazhab Hambali untuk kasus seperti ini. Begitu, itu tadi biasanya permasalahan pelik. Yang sering yang kadang terjadi karena keluputan seorang imam. Nah, kemudian jika tinggalkan batalkan sholat, ya. Jadi watabtulu as-sholatu bita'ammudi tarki sujudi sahwi al-wajib alladhi mahalluhu qabla as-salam. Nah, jadi menurut mazhab Hambali kalau dia meninggalkan sholat sujud sahwi yang wajib, maka dia membatalkan sholat. Kapan? Dilakukan sebelum salam. Dilakukan sebelum salam. Ya, kalau lupa tasyahud awal, ini kasus lupa. Dan juga sering terjadi.
Kalau misalkan dia lupa, wa inna hadha musalli antara kita tasyahudil awal, dan dia mulai berdiri dalam proses berdiri. Gimana? So dia lupa. Jadi habis rakaat 2 dia langsung proses perpindahan dari duduk ke berdiri. Nah, bagaimana? Wajib duduk kembali jika masih proses. Misalkan saat masih membungkuk, naik dari bawah ke atas. Dia ingat, oh, belum tasyahud awal. Sudah diturun langsung. Tasyahud awal. Kemudian, kalau wa'in lazimahur ruju' tasyahud wajib. Wa kuriha ini istatama qa'iman. Kalau dia sudah berdiri, kemudian itu sudah berdiri sempurna, lurus. Nah, ini sebenarnya istatama qa'iman, dia sudah sempurna berdirinya. Baru ingat, oh tuh, lewat. Tasyahud awal, sudah. Makruh dia turun lagi karena sudah istatama qa'iman, dia sudah berdiri. Oh ya sudah. Apa sebutannya? Lanjutin aja. Kemudian kalau sudah baca Fatihah, haram duduk lagi. Kalau sudah baca Fatihah baru ingat, tadi kelewat. Nah, sudah lanjutin Fatihah, sudah kepalang, udah masuk rakaat baru. Wa batala birrujub ba'da syuru' fil qira'ah sholata ghairu nasin wa jahil. Jadi kalau misalkan dia nekat, udah baca Fatihah, kemudian dia turun. Nah, ini yang repot. Ini berbahaya. Ini batal. Ya, soalnya batal. Kalau dia lupa atau tidak tahu, ya apa-apa. Disuruh berdiri. Ya sudah, lanjutin. Gitu, kan. Kalau lupa. Tapi kalau misalnya dia sengaja, ya, itu tidak boleh. Jadi tidak masuk orang yang lupa atau tidak tahu. Ini sebenarnya masuk ke pembatal, sudah masuk ke pembatal sholat. Ya. Yang pertama, sholatnya batal jika ahdas, kalau dia berhadas. Kemudian in takallam, sepertinya ini untuk kita tangguhkan di pekan depan insyaallah. Kita stop dulu untuk pertemuan kali ini. Cukup saja untuk pembatal sholat, kita akan lanjutkan di pekan depan insyaallah. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.